Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah, NIM 203200233. Saya dari kelas PKMIH semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Ponorogo. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga untuk menangkap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam terbentuknya perilaku terbuka. Pengetahuan juga dapat dijelaskan sebagai hasil penginderaan atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek tertentu melalui panca indera yang dimilikinya. Panca indera manusia guna penginderaan terhadap suatu objek yaitu meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan rasa. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan suatu pengetahuan dapat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap suatu objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat erat kaitannya. Diharapkan dengan pendidikan yang tinggi, maka semakin luas pengetahuannya. Tetapi, orang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak dipengaruhi oleh pendidikan formal saja, namun dapat juga dipengaruhi dari pendidikan non-formal. Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek. Yang pertama, aspek positif, dan yang kedua, aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap positif terhadap objek tertentu. Tingkat pengetahuan terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pengetahuan deskriptif. Jenis pengetahuan ini dalam cara penyampaiannya atau penjelasannya berbentuk secara objektif dengan tanpa adanya unsur subjektivitas. Yang kedua, ada pengetahuan kasual, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Yang ketiga, ada pengetahuan normatif, yaitu suatu pengetahuan yang senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran dan norma atau aturan. Yang keempat, ada pengetahuan esensial, yaitu suatu pengetahuan yang menjawab suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu, dan hal ini juga sudah dikaji dalam bidang ilmu filsafat. Adapun pemahaman lain menurut Daryanto dalam Yuliana 2017, yaitu menjelaskan pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai identitas yang berbeda-beda. Dan di dalamnya juga menjelaskan bahwa ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau yang dinamakan know, yakni dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang telah dipelajari, atau bisa dikatakan rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, pengetahuan ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, merugikan, mengidentifikasikan, menyatakan, dan sebagainya. Bisa dicontohkan yaitu dapat menyebutkan tanda-tanda. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemahaman, yakni dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang telah diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara baik dan benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus bisa menjelaskan dan menyebutkan. Contohnya, kita dapat menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang telah kita pelajari. Misalkan, kita mengerti tentang cuaca dan memahami tanda-tanda alam yang telah terjadi yang dapat mempengaruhi cuaca, serta dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika tanda-tanda alam yang terjadi adalah seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi. Dapat diartikan yaitu sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang real atau sebenarnya.
dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan lain sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya, dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah atau problem solving skill di dalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang telah diberikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu analisis, yakni suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan atau membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima yaitu sintetis. Sintetis itu menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintetis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, kita dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan lain-lain sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. Misalnya, dari mengolah dua buah teori yang berkaitan, kita dapat membuat suatu teori baru yang menghubungkan kedua teori tersebut. Selanjutnya, yang keenam yaitu evaluasi atau penilaian. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau suatu objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Contohnya, semisal ada sebuah perusahaan, pada bulan lalu nilai penjualannya stabil dengan bulan sebelumnya. Namun, pada bulan ini nilai penjualannya menurun. Maka dari itu, di saat melakukan rapat bulanan untuk membahas kinerja perusahaan, maka dapat disimpulkannya kenapa alasan itu bisa terjadi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan? Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu yang pertama ada pendidikan, yaitu bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Pendidikan merupakan sebuah proses belajar dan proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik, lebih dewasa, lebih matang terhadap individu, kelompok ataupun masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima informasi. Dan pada akhirnya, mereka akan makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seorang tingkat pendidikannya rendah, maka akan menghambat perkembangan sikap seorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Adapun selain itu, pendidikan juga merupakan perubahan sikap, tingkah laku, dan penambahan ilmu dari seorang serta merupakan proses dasar dari kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Proses belajar tidak akan terjadi begitu saja apabila tidak ada disertai sesuatu yang menolong pribadi yang bersangkutan. Selanjutnya, yang kedua yaitu media massa atau sumber informasi. Sumber informasi adalah data yang diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti sebagai si penerima dan mempunyai nilai nyata yang terasa bagi keputusan saat itu adalah keputusan yang sangat mendatang. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non-formal dapat memberikan pengetahuan dalam jangka waktu pendek, sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Kemajuan teknologi menyediakan berbagai macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi yang baru. Sarana komunikasi yaitu seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, penyuluhan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sosial budaya dan ekonomi, yakni dapat diartikan kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.
Maka dari itu, status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Selanjutnya, yang keempat yaitu lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pengalaman, yakni suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik, maka dari itu seseorang akan melupakan pengalaman tersebut. Namun, jika pengalaman tersebut menyenangkan, maka secara psikologis akan timbul kesan tersendiri yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap yang positif. Selanjutnya, yang keenam yaitu usia. Dengan bertambahnya umur atau usia, seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis mentalnya. Pertumbuhan fisik secara garis besar akan mengalami perubahan, baik dari aspek ukuran maupun aspek proporsi, yang mana hal itu terjadi akibat pematangan fungsi organnya. Sedangkan aspek psikologis atau mental terjadi perubahan dari sekitar berpikir seseorang yang semakin matang dan semakin dewasa. Adapun selain itu, semakin bertambah usia maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya, sehingga bisa meningkatkan kematangan dan intelektual. Usia seseorang yang dewasa mempengaruhi tingkat kemampuan dan kematangan dalam berpikir dan menerima informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Usia mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Semakin dewasa umur, maka tingkat kematangan dan kemampuan menerima informasi lebih baik jika dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Umur dapat diklarifikasikan, yaitu yang pertama ada dewasa awal dari umur 18 sampai 40 tahun, dewasa akhir dari umur 41 sampai 65 tahun, dan lansia yaitu lebih dari 65 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata atau salah penempatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.